sering mendapat komplain dari jamaah ya karena banyak konten-konten yang ya dianggap tidak pantas mungkin, padahal segmentasi dakwah kita memang menjaring orang-orang yang belum hijrah gitu. Kadang di sosial media kita masih menggunakan musik, masih menggunakan film-film Korea atau dan lain-lain. Karena tadi segmentasi dakwahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Syamil, alhamdulillah kita ketemu lagi di Sapa Community kali ini yang tepatnya kita ada di episode 12 ya. Baik, di episode ke-12 ini kita udah kedatangan tamu nih. Ada Teh Yuli dan Teh Alif. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Iya, wah cerah-cerah sekali kita hari ini ya, karena spesial banget di episode kali ini. Kita bakal ngobrolin tentang komunitas khusus perempuan ya Teh. Masya Allah. Oke, sebelum kita ngebahas lagi tentang komunitas yang lebih jauh nih ya, di Sapa Komunitas kali ini, pengen ngundangin lagi ya teteh-teteh, ya akhwat, juga mbak-mbak nih ya, buat tahu lebih banyak tentang komunitas perempuan yang satu ini ya. Ini kita bersama dengan Teh Yuli dan Teh Alif adalah dari Anisa Community, Masya Allah. Sebelum kita lebih jauh, pastinya kenalan dulu ya. Nah, kita bisa tahu juga nih dari Teh Yuli dan Teh Alif ini tentang Anisa Community ini sebenarnya berdirinya kapan dan lain-lain, di-spoilerin dulu ya, nanti biar tetap mantengin videonya. Oke, boleh dong Teh Yuli kenalan dulu mungkin ya sama sahabat Syamil semua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wulandari. Aktivitas saat ini sedang mengerjakan tugas akhir, juga berbisnis kecil-kecilan, coffee shop, Our Coffee, juga aktif di Anisa Community. Hari ini bertanggung jawab sebagai ketua. Masya Allah. Terima kasih Teh Yuli. Boleh Teh Alif boleh perkenalkan diri dulu sama sahabat Syamil? Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Kamila, biasa dipanggil Alifa. Saya semester 5, kuliah semester 5. Terus kesibukannya berorganisasi, kuliah, dan tugas-tugas. Dan suka foto-foto juga aku kegiatannya. Masya Allah, keren banget ya. Jadi ternyata sahabat Syamil, kalau misalkan sahabat Syamil ikutin Instagramnya dari Anisa Community ini, ada Teh Alif ya, Teh Yul ya, yang biasa bikin konten-kontennya. Mungkin admin-adminnya juga, Masya Allah. Kita sekarang jadi tahu nih ya siapa adminnya. Masya Allah. Nah baik, gak usah lama-lama lagi, biar kayaknya sahabat Syamil udah pada penasaran nih Teh ya. Mungkin Resti mau mulai cari tahu lebih banyak tentang Anisa Community ini gitu ya. Boleh diceritain mungkin Teh, awal mulanya gitu ya, terbentuknya Anisa Community ini tuh seperti apa sih gitu dan gimana gitu. Awal mulanya mungkin dari sekitar tahun 2016-an, di mana waktu itu sedang rame-ramenya kajian-kajian hijrah ya. Masya Allah. Juga mohon izin kepada founder kita Teh Gladys Caryani yang dulu tidak pernah lelah ya. Masya Allah. Jadi di kajian-kajian itu teh hanya jamaah gitu. Jamaah yang semakin lama bertambah si perkumpulannya itu. Jadi kenapa enggak gitu untuk mengadakan suatu kajian yang memang berawal dari keresahan saat itu, keresahan melihat anak-anak muda terutama akhwat mungkin ya dulu ya ada terdistraksi oleh sesuatu yang melalaikan mungkin, akhirnya membuat kajian gitu. Masya Allah. Mungkin kajiannya di tahun 2017 ya. Mulainya di 2017 ya. Oke, jadi berarti awalnya dimulai dari mungkin banyak ngelihat fenomena kali ya, ya. Fenomena ahwat-ahwat yang banyaknya nongkrong kali ya. Nongkrong, pacaran mungkin saat itu. Ya. Jadi daripada kurang gimana gitu, daripada kurang bermanfaat waktunya, mungkin akhirnya yaudah diinisiasi untuk membuat sebuah gerakan ini ya. Komunitas ini ya. Masya Allah. Nah, kalau misalkan boleh diceritain nih Teh, aku juga agak penasaran gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat juga udah penasaran, kenapa nih dinamain dengan Anisa Community gitu? Pertama mungkin dari sosok ibunda kita, Siti Aisyah ya kalau dulu mungkin yang mewakili anak muda, cerdas, pintar dan lain-lain. Bukan berarti
sahabat-sahabat yang lain tidak cerdas, tidak pintar. Kita yang mengibroh dari kisah beliau juga akhirnya karena khusus akhwat ya udahlah yang gampang Anissa gitu. Cuman secara ini mengibrohnya ke tadi sosok Siti Aisyah itu yang mewakili anak muda, pintar, cerdas, pemberani dan lain-lain. Akhirnya dinamakan itu. Oke, menarik. Simpel sih sebenarnya Anissa karena perempuan ya. Betul. Jadi mencirikan ya, Teh ya, mencirikan bahwa Anissa Community ini tuh memang untuk akhwat ya, untuk perempuan-perempuan, mewadahi perempuan-perempuan mungkin ya. Nah, jadi penasaran juga nih sebenarnya kalau misalkan diceritain gitu ya, yang khas dari Anissa Community ini tuh apa sih gitu? Mungkin dari Teh Alif boleh juga nih, yang ciri khasnya sebagai orang media nih biasanya bisa nih menceritakan yang ciri khasnya dari Anissa Community itu kalau disebut Anissa Community apa sih gitu? Ya, yang jadi ciri khas dari Anissa Community gitu kan, pastinya dari namanya aja udah Anissa Community berarti khusus akhwat gitu, mulai dari kajian-kajiannya, mulai dari kegiatan-kegiatannya gitu kan. Anissa Community itu kegiatannya banyak juga ya, bukan hanya kajian doang gitu, tapi banyak juga gitu. Nah itu semua dari sumber daya manusianya itu semua dari akhwat gitu, nggak ada perempuan, mau mulai dari logistik atau apapun, kita semua dilibatkannya itu akhwat gitu. Yang menciri khaskannya itu ya semuanya akhwat gitu, sumber daya dari manusianya itu yang berkegiatan akhwat-akhwat semua, dan kegiatan-kegiatannya juga difasilitasi untuk akhwat-akhwat kayak gitu sih. Masya Allah. Mau kegiatannya apapun gitu, ya itu khusus akhwat. Khusus akhwat ya. Juga mungkin lebih ke segmentasi dakwah Anissa Community ya. Kadang sering juga saya sebagai penanggung jawab sering mendapat komplain dari jamaah ya, karena banyak konten-konten yang ya dianggap tidak pantas mungkin, padahal segmentasi dakwah kita memang menjaring orang-orang yang belum hijrah gitu. Kadang di sosial media kita masih menggunakan musik, masih menggunakan film-film Korea atau dan lain-lain. Karena tadi segmentasi dakwahnya seperti itu. Kalau Wan Ummah punya tagline Wan Ummah with everybody, Anissa Community juga sama itu. Jadi Anissa Community with everybody, siapapun yang mau bergabung, mau mengaktualisasikan dirinya, ayo gitu. Tanpa ada segi tadi kalau sering kita bahas tentang ibadahnya dan lain-lain itu mungkin urusan personal gitu, tapi ketika ingin berkolaborasi untuk kebaikan, ayo kita membuka peluang sebesar-besarnya di Anissa Community, karena sangat terbuka, siapapun ingin bergabung silahkan gitu. Masya Allah. Mungkin ke segmentasi dakwah tadi yang agak nyeleneh mungkinnya dibanding komunitas dakwah lainnya gitu. Menarik sih Teh, tapi ternyata yang jadi poin menariknya itu adalah mengajak siapapun ya. Justru sebenarnya buat teman-teman yang baru mau mulai hijrah mungkin mencari, pokoknya intinya pengen bermanfaat nih. Gimana ya jadi orang bermanfaat ini, akhirnya bisa gabung ke Anissa Community ini ya. Ya bahkan yang tidak berkerudung, yang masih pacaran, yang masih mohon maaf mabuk atau dan lain-lain, semuanya kita tampung Teh gitu. Jadi nggak ada sekat pokoknya yang sama-sama ingin mengupgrade diri, memprogres dirinya ke arah yang lebih baik. Ayo sama-sama bersama Anissa Community. Masya Allah, keren banget ya. Yuk sahabat-sahabat, kita doain semoga Anissa Community ini bisa semakin dakwahnya semakin semangat lah ya. Karena ternyata mewadahi semuanya ya, yang mau baru belajar juga berarti bisa kesini ya. Insya Allah jadi jalan kebaikan buat orang-orang yang cari jalan buat balik ke titik terang ya. Insya Allah. Jadi wasilah ya Teh, mudah-mudahan. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak buat Anissa Community, keren banget. Nah, tadi kan diceritain nih kalau misalkan Anissa Community ini untuk mewadahi ya perempuan-perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya nih. Boleh diceritain nggak sih buat aktualisasiin diri tuh, jadi Anissa Community itu bikin kegiatan apa aja sih Teh gitu? Kalau kegiatan kita biasanya melihat potensi dari si anak-anaknya, karena mungkin dia bakatnya salah satunya di senang bersosial media, kita beri ruang untuk dia berkarya sesuai dengan tadi potensinya, bikin apapun. Anissa Community di sosial medianya sangat bisa menampung karya-karya dan ide-ide anak-anak itu. Jadi terus, ekspresif banget ya Teh, maksudnya apapun bisa dicoba ya di situ ya. Terus kebetulan banyak yang backgroundnya pengajar Teh, kemarin poin tuh. Akhirnya kita membuat program Hafiz dari Desa.
Oh, jadi ini toh ceritanya Hafiz dari desa itu tuh aku baru mau nanya, penasaran. Boleh tadi lanjutin. Jadi karena backgroundnya banyak yang guru guru TK dan lain-lain, akhirnya kita membuat program Hafiz dari desa. Ya udah, kita mengajar selain mengajarkan Al-Qur'an juga ada tadilah ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Ilmu akademik dan lain-lainnya, karena memang kondisi di desa itu jauh kemana-mana ya Teh. Mereka ke sekolah berjalan dan lain-lain, memang dan jauh dari teknologi, sehingga kita yang dari kota tuh membawa sesuatu yang ya biar mereka tidak ketinggalan zaman juga. Jadi selain tadi mengajarkan tentang Qur'annya, juga ada materi-materi akademik yang lainnya yang kita ajarkan ke sana. Oke, berarti Hafiz dari desa. Oke, jadi itu salah satunya programnya ada Hafiz dari desa itu karena ya. banyaknya guru-guru dulu. Oke. Nah, kalau misalkan yang lainnya? Kalau share it itu ada share it ya. Berbagi nasi ya. Nah, dulu basis pergerakan kita tuh di kajian, tiba-tiba COVID nggak bisa kajian kan. Meskipun kajian masih bisa, cuman basisnya online. Online, betul. Juga melihat banyak nih yang kekurangan dan lain-lain. Kita juga melihat di sekitar tuh karena COVID yang menyerang, ya kita tahu sendiri ya Teh kondisi saat itu. Akhirnya ya udah kita bikin gerakan berbagi nasi, kita mengajak jamaah semuanya untuk yang mau ikutan. Akhirnya disitulah kita mulai dengan program sosialnya, share it. Dari share it itu ya yang mulai COVID ya Teh gitu. Jadi karena COVID justru keluar program sosial itu ya. Jadi kan tinggal kita berinovasi aja tentang gerakan-gerakan selanjutnya tanpa kan mungkin kalau dulu kajian tiba-tiba COVID sehingga masjid-masjid tidak bisa mengadakan kajian, apakah dakwah kita akan padam? Kan nggak seperti itu. Betul. Tinggal mengganti apalagi. Jadi bentuknya ya dari kajian justru sekarang praktek ya. Mempraktekkan ilmu itu jadi kebaikan ya. Masya Allah. Nah, kira-kira kalau misalkan menurut Teh Alif mungkin ya, kalau menurut Teh Alif yang paling yang paling seru gitu yang followers pada sukain tuh kegiatan di Anissa Community itu apa sih? Share it juga itu. Oh ya, share it sama ada juga main skuy. Apaan tuh? Nah, itu seru ya? Iya, main skuy itu jadi kayak kegiatannya banyak ya, ada literasi, terus ada fotografi, videografi. Itu biasanya kalau fotografi sama videografi itu ada street fotografi gitu. Jadi kita jalan-jalan bareng sambil kayak foto-foto kayak gitu sih. Terus ada literasi juga kita. Jadi itu beneran yang tadi diceritain ya. Jadi mewadahi teman-teman perempuan-perempuan ini mau belajar apa mungkin gitu ya, mau nyoba hal baru apa gitu. Terus dibikin di main skuy. Iya, main skuy. Keren. Seru sih. Jadi itu kayak anak muda banget ya kegiatannya ya. Berarti cocok banget sama segmentasinya tadi buat teman-teman yang memang masih suka main ya. Bisa masuk ke situ ya. Masya Allah, keren. Nah, tadi udah diceritain nih beberapa kegiatannya ya, Teh Yul ya, Teh Alif juga udah cerita. Terus kayak sekarang aku tuh pengen tahu sebenarnya kalau misalkan dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi, kebanyakan yang gabung di Anissa Community itu apa sih kegiatan mereka gitu ya? Tadi sebenarnya diceritain nih guru, apakah sekolahnya guru atau memang mereka adalah guru atau siapa sih yang biasanya gabung di Anissa Community ini? Dengan berbagai latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang tadi kalau guru memang dia pekerjaannya guru sambil kuliah tentang keguruan gitu. Banyak itu yang ada juga yang sudah berumah tangga. Udah berumah tangga juga. Jadi dia memang bukan alumni dari Anissa Community yang tadi 2016. Masya Allah. Banyak tuh yang udah punya anak dan lain, tapi masih menjadi bagian dari Anissa Community. Ada juga yang SMP, SMA, ada sekolah, lagi kuliah. Jadi tadi berbagai generasi ada terhimpun di Anissa Community. Keren banget. Berarti aku bikinnya kayak, ya udah mungkin teman-teman yang kuliah atau gimana, ternyata macem-macem banget ya. Dari mulai sekolah, kuliah sampai udah berumah tangga pun masih ya. Masya Allah, keren sih, itu keren banget. Nah, aku jadi penasaran juga sih, boleh diceritain nggak sih sebenarnya dari Anissa Community ini gitu ya, gimana kok bisa sampai ke sebesar ini gitu? Kalau besar mungkin belum ya Teh.
belum terlalu ya. Mudah-mudahan, tapi ini ya. Cita-cita kami ingin memang Anissa Community menjadi komunitas yang besar sehingga dampaknya juga semakin meluas ya. Juga qadarullah ya. Mungkin ya itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah untuk Anissa Community sehingga ya menjadi seperti ini. Oke. Nah dulu juga waktu COVID itu ya salah satu selain share it itu, waktu COVID kita juga ada keresahan terhadap orang-orang yang udah mulai takut mati ya teh waktu itu. Masya Allah. Oh jadi emang kejadian ya teh, maksudnya isu-isu itu tuh ada ya? Ada, itu ada banget sampai mereka mungkin agak terlupa terhadap hakikat sebenarnya gitu, udah apa tentang kematian mah dari Allah. Dari Allah udah takdir gitu ya teh ya. Solusinya ya udah belajar Quran kan. Cuman bagaimana waktu itu akhirnya kita mengadakan program Ladies Qurani gitu. Oh, Masya Allah. Ladies Qurani itu program tahfiz online seluruh Indonesia, di mana di dalamnya juga bukan hanya belajar Quran, di situ ada tadabbur, ada tafsir, ada tahsin dan lain-lain. Alhamdulillah dulu terhimpun sekitar 400 orang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Waktu COVID itu. Karena tadi kita ingin mengedukasi tentang meningkatkan keimanan lagi kali ya teh. Jangan takut ya, meskipun tetap harus waspada di kondisi COVID itu, tapi tetap harus kita balikan lagi ya. Gitu. Jangan sampai jadi berdiam diri di rumah tidak melakukan apa-apa, padahal diam atau bergerak pun kematian bakal datang. Gitu. Masya Allah. Ih keren banget, ngena banget sih itu di aku. Keren. Oke. Nah. Seru banget ya teh, ternyata banyak ya program yang muncul karena adanya COVID ini ya sebenarnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, aku jadi penasaran lagi nih sebenarnya. Tadi kan diceritain kalau ternyata anggotanya dari Anissa Community ini tuh macem-macem bang. Aku jadi pengen tahu sebenarnya terus cara menjaga nih anggota-anggotanya ini tuh tetap aktif, tetap ikut kegiatan-kegiatan Anissa Community, meskipun kegiatan mereka macam-macam itu. Boleh nggak dikasih tahu dari Teh Yuli sama Teh Alif juga nih sebagai yang sudah ikut. Kasih ceritain ya, ternyata Teh Alif ini udah ikut Anissa Community dari SMP sampai sekarang beliau udah kuliah semester 5. Masya Allah banget, aku kagum, gak berhenti kagum, makanya kita pengen tahu ceritanya Teh. Boleh dong Teh, gimana tuh caranya menjaga supaya tetap bisa ikut kegiatan Anissa Community ini Teh? Buat menjaga biar bisa ikutan ya sampai sekarang gitu, dari SMP. Yang bikin aku bertahan sampai sekarang, yang pastinya kalau misalkan ditanya apa yang bikin bertahan mah pastinya ada value gitu, ada nilai yang aku dapat gitu selama ini gitu. Terus ada teman-teman juga mungkin yang nguatin Alifa gitu buat terus bareng-bareng gitu ya. Terus banyak juga gitu ilmu-ilmu yang diajarin gitu dari teman-teman di Anissa Community gitu. Terus dari kegiatan-kegiatannya juga, dari kegiatan-kegiatan Anissa Community ini gitu, pastinya setiap kegiatan itu pasti selalu ada hikmahnya gitu. Masya Allah. Nah, di situ tuh hikmah dari kegiatan-kegiatan yang setiap kegiatan itu ada hikmahnya, dan itu pengen diulangi lagi, pengen datang lagi, kegiatan kegiatan lagi kayak gitu. Jadi setiap kegiatan, setiap amanah yang sampai ke Alifa itu bikin Alifa pengen tetap ada di Anissa Community. Masya gitu. Allah. Seru ya, jadi berbuat kebaikan itu memang bikin ketagihan ya berarti ya. Alhamdulillah, keren banget, terima kasih Teh Alif. Nah tadi kan udah nih dari Teh Alif, sekarang kita mau dengerin dari Teh Yuli nih. Tapi jangan dulu Teh, tahan dulu, kita akan kembali di segmen Sapa Community selanjutnya.